Assalamualaikum, lanjut lagi mengenai Excel dengan saya Wahyu. Dan kali ini kita bahas mengenai cara untuk menghitung order dengan kelipatan box ya, dengan cara yang lebih otomatis. Jadi untuk kesini teman-teman bagusnya nonton video sebelumnya mengenai akumulasi berjalan. Oke, nanti akan kita pakai di sini untuk merumuskan ordernya berapa dengan kelipatan box. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang ada di logistik, kemudian mungkin bagian purchasing atau PPIC, silahkan langsung aja ya. Jadi oke, filenya nanti saya akan taruh di Google Drive, bisa di-download. Kita mulai. Jadi yang atas ini adalah kebutuhan produksi. Misalnya nih, untuk produksi itu ada part A, B, dan C. Terus ini adalah tanggalnya ke kanan. Untuk part A tanggal 1 butuh 6, part B 60, part C 24 gitu ya. Dan ke kanan ini adalah per hari butuhnya berapa. Mungkin ceritanya untuk yang B itu butuh 10 kalinya, kalau yang C itu butuh 4 kalinya. Jadi kalau misal produksinya 6, si A ini karena satu kalinya butuh cuman 6, tapi yang ini 60, ini 24 dan seterusnya. Mungkin teman-teman inilah ya biasa sama apa MRP, MPR, NQC apalah itu banyak banget. Oke. Nah, ordernya berapa gitu. Ordernya berapa nih? Karena pertanyaan besarnya adalah kalau kita ngorder lempeng nggak bisa karena ada pieces per box. Terus kalau dibuletin ke atas terus jadinya bablas ya, overstock. Kalau dibuletin ke bawah habis duluan. Jadi gimana caranya nih? Kita perlu ngorder dengan mempertimbangkan total yang sudah diorder, kemudian total kebutuhan ya, dan yaitu diorder sesuai kelipatan boxnya. Caranya gimana? Oke, simple. Untuk yang kita order misalnya nih ya, kita ngomong tanggal 5. Maka order tanggal 5 itu adalah kebutuhan akumulatif sampai tanggal 5. Makanya kita butuh belajar dulu yang akumulasi berjalan ya. Jadi kebutuhan akumulatif sampai tanggal 5 dikurangin sama arrival atau yang sudah diorder secara akumulatif sampai tanggal 4. Gitu ya. Jadi untuk tanggal 5 kita butuh arrival berapa nih? Jadi ini kita point of view ordernya adalah arrival ya. Nanti masalah lead time macam-macam ada hitungannya beda. Cuman untuk yang datang tanggal 5 kita butuh jumlahnya adalah kebutuhan total tanggal 1 sampai 5 dikurangin sama yang sudah datang tanggal 1 sampai 4. Kalau 1 sampai 4 sudah datang ngelebihin yang dibutuhin sampai tanggal 5 ya udah nggak usah order kan? Gitu kan, simple. Nah, cara ngerumusinnya gimana? Oke, berarti akumulasi berjalan produksi sampai tanggal 5 dikurangin sama akumulasi berjalan arrival sampai tanggal 4. Plus tentunya previous stock, karena ada sisa bulan sebelumnya. Oke, langsung. Jadi, kita langsung rumusin sekarang. Oke, nah nanti ceilingnya kita tambahin di situ ya, yang untuk pembulatannya. Mulai, ini misal nih, untuk yang tanggal 1, part A, ini kita berarti ngorder berapa nih? Oke, caranya adalah sama dengan, jadi pertama, kebutuhan sampai tanggal 1 itu berapa? Nah, jadi sama dengan sum, kurung buka, akumulasinya kan berarti ini ya, di ini E6 sampai E6, karena cuma tanggal 1 kan ya di situ, tanggal sebelumnya ya nggak ada, gitu kan ya. Oke, terus kurung tutup, dikurangin sama sekarang akumulasi yang sudah datang sampai sebelum tanggal 1. Jadi artinya udah pakai data previous stock ya. Jadi sama dengan dikurangin sum kurung buka ini yang ada di D16. Jadi saya pakai ini nih, pakai kursor supaya milih di D16. Diketik juga bisa nggak apa-apa. Terus ini titik 2, terus kurung tutup, enter. Jadi saya perlu ngorder di untuk arrival hari Senin itu jumlahnya 3. Karena kemarin sisa bulan sebelumnya ada 3, hari ini saya butuh 6 untuk produksi, maka saya ngorder buat produksi hari ini saya butuh arrival ada 3. Nanti kalau masalah ada safety stock minimum minimum stoknya kita ngomongin nanti terpisah terakhir. Ini rumus dasarnya dulu ya. Jadi kalau kemarin ada sisa bulan lalu ada 3, terus kita butuh pakai hari ini 6, maka saya ngorder 3, gitu kan ya? Oke ya, kebayang? Nah, sekarang 3 ini kan bukan kelipatan ya, tapi sorry, ini kita rumusin dulu supaya keiket. Kalau di copy ke kanan, udah beres. Caranya adalah, oke, jadi akumulasi berjalan, lagi-lagi kita pakai dolar. Nah, caranya nih, yang sebelah kiri nih, ini kan akumulasi produksi nih, E6 sampai E6, maka E-nya yang kita ikat.
pakai dolar. Supaya dia start point untuk range-nya itu mulai dari tanggal 1 ya. Kita tinggal nanti geser ke kanan. Oke, kemudian yang ini, yang satunya lagi. D16 sampai D16 ini untuk ini ya, arrival-nya yang sampai hari kemarin ya berapa. Ini juga kita ikat di D-nya yang range startnya. Oke ya, terus enter. Nah, ini kalau kita copy ke kanan, maka ini harusnya sudah benar. Oke ya, kebayang ya. Tapi memang di sini kelihatan angkanya loh kok jadi sama. Ya, karena tanggal 1 ini sama kayak menghabiskan stok yang kemarin. Terus tanggal 2 ya udah dia emang order buat yang butuh hari itu karena sisanya udah nggak ada. Tanggal 3 sisa kemarin udah nggak ada nih. Jadi ordernya udah sama persis dengan yang hari itu dibutuhin. Ini justru salah satu cara untuk mastiin bahwa rumusnya benar, gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita mau dibikin kelipatan pieces per box ya. Nah ini caranya adalah kalau 3 kan nggak bisa ya, berarti harusnya 4. Kita pakai rumusnya sailing. Sailing itu akan ngambil pembulatan ke atas sesuai ini angkanya. Jadi kalau misal pieces per boxnya 4, kita pakai sailing dengan faktornya 4, jadinya kalau dari 3 jadi 4. Kalau dari 5 jadinya 8. Jadi dibulatin ke atas sesuai ini, sesuai pieces per boxnya. Langsung aja ya. Jadi ini tinggal kita tambahin di depan sailing, oke, kurung buka. Ya, ini kan berarti numbernya tadi ya hitungannya. Nah, kemudian koma. Nah, istilahnya significance. Significance-nya adalah si pieces per box tadi. Jadi, ini kita ketik C16 bisa atau kita ini kliknya diakalin lah. Klik sini terus digeser ke kanan. C16 terus kurung tutup. Nanti dikasih dolar belakangan ya. Ini saya enter dulu. Oke, jadinya 4. Nah, sekarang ini kita ikat supaya kalau di copy ke kanan, maka ini tetap C16 yang dijadikan sebagai significance-nya atau angka bulat pieces per box-nya gitu ya. Kalau nggak nanti lari nih. Jadi C16, D16 dan seterusnya. Jadi ini kita ikat pakai dolar. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tinggal copy ke kanan. Tep, selesai. Ordernya tetap pakai pieces per box ya. 4, 4, 8, 4, 4. Jadi kelipatan 4 ya. Dan dia nggak kurang. Jadi kalau misal nih kita ini 4 tambah 3 berarti kan udah 7 ya yang nyampe. Nah, ini sorry, satu lagi kita ini simulasi stok akhir. Jadi stok akhir untuk hari itu adalah stok kemarin ditambah sama arrival-nya dikurangin sama produksinya. Gitu ya. Jadi langsung aja stok kemarin ditambah sama arrival-nya yang ini ya, kurangin sama produksinya yang ada di atas ya tadi ya, kebutuhan produksi, terus enter. Oke, ini saya langsung copy paste kanan. Bentar. Oke, jadi tanggal 1 kita punya sisa stok hari itu ada 1. Karena ya ada, oke kita lihat nih ya. Jadi ada 3 yang sisa kemarin. Terus ada datang 4, jadinya kan 7 ya. Dipakai produksi 6. Berarti sisanya 1. Nah, kemudian Selasa ada sisa 1, terus datang 4, kepake 5. Artinya habis gitu ya. Oke, nah ini sekarang tinggal di copy nih, bisa. Karena rumusnya udah diikat, jadi oke aman. Yang bawah juga bisa nih, simulasi stok akhir. Oke, ini sih kalau kayak gini mau 100 part juga gampang. Selesai seperti ini ya. Jadi ini teman-teman di sini udah ordernya udah kelipatan pieces per box. Pakai sailing kemudian significance-nya yang tadi pieces per box-nya. Ya, sama ini yang C juga sama, B juga sama. Nah, kalau misal nih pertanyaan satu lagi, kalau misal ada minimum stok nih, misalnya di sini nih, ini kalau dilihat kan yang A ada yang sampai 0 kan? Ada yang sampai 0, 0, 0 gitu. Ini nggak khawatir nih, pagi-pagi berarti nggak ada part gitu ya. Yes, itu yang terjadi kalau produksi kita ngejar stok akhirnya seminim mungkin. Seminim mungkin harusnya bukan 0 ya. Itu nekat sebenarnya kalau sampai akhir produksi terus stoknya ini, stok yang ada 0, sementara nggak ada arrival malam, besoknya kacau. Oke, jadi curhat nih. Jadi caranya gimana? Berarti
ini ya, kebutuhannya bukan cuma kebutuhan produksi kita ngomong, tapi kebutuhan produksi plus kebutuhan untuk minimum stok. Jadi kita perlu tambahin satu angka lagi untuk minimum stok. Oke ya. Jadi kita tambahin di sini nih, sebenarnya simple. Ini minimum stok ini require-nya berapa nih? Kalau misal saya nih, misal sehari butuh 6, maka pengennya minimum stok itu adalah, ya tergantung sih hari itu ada berapa kali kedatangan ya. Kalau misal kita anggap oke lah, misal sehari ada 4 kali truk nyampe gitu ya, 4 kali kedatangan ya udah. Berarti kita rata-rata aja deh bagi 4 gitu ya. Jadi kira-kira misal yang ini bagi 4 kan 1, ya udah kasih 2 deh minimal gitu. Terus yang ini 60 bagi 4 15 ya udah 15 deh gitu. 24 bagi 4 ya udah deh 6 gitu ya. Oke, minimum stok kita pengen ada 2, 15 dan 6. Nah, ini yang tinggal dimasukin ke rumus. Caranya gimana? Oke. Di sini berarti kita tambahin nih selling sum produksinya bukan dari E6, tapi berarti dari D6 untuk memenuhi kebutuhan minimum stoknya. Dia kebayang ya? Jadi supaya minimum stoknya dianggap sebagai bagian dari kebutuhan. Enter. Kemudian saya copy paste ke bawah dan kanan. Selesai. Jadi hari Senin itu kita stok sebelumnya ada 3. Oke ya, stok hari sebelumnya ada 3. Terus kemudian kita mau produksi 6. Kan berarti butuh 3 ya. Butuh 3. Butuh 3 buat nambahin stok supaya bisa produksi total hari itu. Tapi pengennya sisa hari itu ada lagi 2 ya buat hari berikutnya, kan berarti sebenarnya butuhnya nambah bukan cuma 3, tapi 3 plus 2 buat nyisihin ke hari berikutnya, 5 gitu ya. Nah 5 ini kalau kita ngorder kelipatan box 4, maka jadinya 8. Oke ya. Dan kalau kita lihat di bawah sekarang ini udah nggak ada yang di bawahnya minimum stock, jadi yang tadi 0 jadi 2 gitu kan ya. Dan ke belakang udah ini ya, udah ada hitungannya sendiri. Nggak ada yang lebih kecil dari 2, 15, dan 6 sesuai minimum stok yang kita input di atas. Begitu. Oke, dan ini sebenarnya cara yang simple. Kalau teman-teman yang di perusahaannya pakai ERP pastinya udah lebih canggih lah dari ini. Tapi ini mungkin kalau misal UMKM atau apa ya, ya mungkin yang divisi yang mungkin itemnya nggak terlalu banyak bisa coba pakai ini. Atau untuk kontrol ini ya, untuk cross checking juga bisa. Gitu. Thank you udah nonton. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ada hubungannya sama ini, silahkan diketik di komentar. Kalau misalnya ada tambahan, misal Mas saya pakai rumus ini bisa juga kok. Oke, itu akan memperkaya ini ya, knowledge viewer semuanya. Thank you udah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.